Selamat siang Kak Truli dan teman-teman semua di etnografi. Kami dari kelompok Tuproy yaitu Tumbal Proyek kali ini akan menjelaskan terkait adat carok dari Madura. Ya, di kelompok kami ini ada saya sendiri, Yasmin, ada Akila, ada Cindy, sama ada Enzo. Bahasan kita pada kali ini tuh bakal ada pendefinisian sama pelaksanaan dari adat carok tersendiri, terus berbagai perspektif yang akan kita tampilkan, ada diskursus juga dan juga kesimpulan serta Q&A dari teman-teman sekalian. Oke, pertama kita masuk ke kasus caroknya sendiri dulu kali ya yang udah ada di Indonesia dan kebetulan ini terjadi di bulan September 2024 ini gitu. Jadi peristiwa carok ini tuh melibatkan Lukman 44 tahun dan bertuanya Samiran 60 tahun yang terjadi di Desa Wedusan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Nah, kasus ini sebenarnya masih dalam penanganan pihak kepolisian walaupun pada akhirnya akan diselesaikan pada secara kekeluargaan gitu. Jadi insidennya itu bermula ketika Lukman pulang ke rumah dalam keadaan lapar dan mencari istrinya yang sedang berada di dapur. Nah, saat menemui istrinya, Lukman mulai marah-marah tanpa disadari ayah mertuanya, Samiran, juga ada di rumah tersebut. Mendapati anaknya dimarahi, jadi Samiran merasa tidak terima dan mulai bersitegang dengan menantunya. Nah, cekcok di antara keduanya pun tak terhindarkan hingga akhirnya berujung pada adu mulut. Nah, dalam suasana tegang tersebut, baik Lukman maupun Samiran secara spontan mengambil senjata tajam yaitu celurit. Nah, carok pun terjadi yang menyebabkan Lukman terluka di bagian kepala dan juga tangan. Sedangkan Samiran mengalami luka di tangan. Nah, beruntungnya anggota keluarga dalam kasus ini berhasil melerai perkelahian tersebut sehingga tidak ada korban jiwa. Nah, keduanya segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis atas luka-luka yang mereka alami. Jadi dari Humas Polres Probolinggonya sendiri juga mengonfirmasi kalau keduanya telah sering cekcok sebelum insiden carok ini terjadi gitu. Jadi pihak kepolisian tuh berencana untuk memediasi antara Lukman dan Samiran agar perselisihan mereka ini tidak berlanjut ke ranah hukum. Mengingat hubungan baik antara istri Lukman dan ayahnya Samiran tetap harmonis. Dan nanti sepanjang waktu kita presentasi nanti akan dijelaskan nih kayak kalau dari kasus ini tuh masuknya caroknya tuh ke metode apa yang mana ini metodenya itu kan secara langsung gitu ya main langsung bacok aja nggak ada kayak sistem pelaksanaannya seperti yang ada di dalam hukum adat segala macam. Boleh next. Oke, kita masuk ke pengertian. Jadi, carok itu dalam bahasa Kawi kuno berarti perkelahian atau dapat diartikan juga sebagai eca-eca atau orok-orok yang berarti dibantai atau mutilasi. Nah, carok ini merupakan tradisi dalam masyarakat adat Madura untuk menyelesaikan suatu perkara. Seperti arti dari kata carok itu sendiri, carok terjadi saat suatu konflik berkaitan dengan kehormatan atau harga diri bagi masyarakat adat Madura. Nah, menurut masyarakat Madura, persoalan harga diri ini menjadi salah satu dari keunikan budaya Madura yang tidak dimiliki oleh masyarakat budaya lain. Nah, tradisi carok dalam pandangan masyarakat adat Madura dianggap sebagai penyelesaian suatu persoalan yang adil gitu. Karena dalam hal ini orang Madura dapat menebus rasa malu yang mereka alami akibat tercorengnya harga diri atau kehormatan mereka dengan cara melukai atau bahkan membunuh lawan sesuai dengan peribahasa yang dianut penduduk Madura gitu. Tambang pote mata lebih bagus pote tolang atau biasa kita dengar tuh lebih baik berputih tulang daripada berputih mata yang mana memiliki arti lebih baik mati daripada hidup harus menanggung rasa malu sesuai sejarah carok itu sendiri. Nah, terdapat beberapa faktor juga yang melatar belakangnya terjadi carok gitu. Biasanya faktor utamanya itu terganggunya kehormatan istri atau anak perempuan. Nah, masyarakat Madura sendiri berpandangan bahwa martabat dan kehormatan istri itu merupakan kehormatannya suaminya juga gitu. Jadi seorang istri bagi masyarakat Madura adalah bantala patetau atau landasan kematian. Maka apabila ada suatu hal yang mengganggu istri, orang lain sama aja dengan agaja nyabah bahasanya atau tindakan mempertaruhkan permainkan nyawa. Nah, faktor lain juga dari carok ini merupakan suatu cara untuk mempertahankan martabat diri sendiri gitu selain untuk istri. Jadi apabila ada suatu tindakan yang tidak menghargai martabat atau mengakui peran dan status sosial sama aja memperlakukan dirinya sebagai orang yang tada ajina atau tidak memiliki harga diri. Nah, seorang pria yang mengalami pelecehan sosial tetapi tidak melakukan carok akan dianggap tidak laki-laki gitu, kayak tidak maskulin. Atau kalau di Madura itu biasa disebut dengan lolake.
Jadi sehingga terdapat ada kalimat juga kayak montak bangal acaroka ngako orang Madura, yang mana artinya kalau tidak berani melakukan carok jangan mengaku sebagai orang Madura. Jadi faktor penyebab lain seperti persaingan bisnis dan juga pembalasan dendam juga melatar belakangnya terjadinya carok gitu. Cuma setelah kemarin kita wawancara juga sama ada namanya Katio, anak 21, dia benar-benar asli Madura, itu dikatakan kalau sebenarnya udah terjadi pergeseran istilah ketika mendeskripsikan carok gitu. Mungkin dulu carok itu cukup eksklusif gitu untuk Madura, cuma sekarang itu carok lebih dianggap sebagai duel dengan sajam untuk menyelesaikan masalah, yang mana berarti semua orang tuh bisa melakukan itu, termasuk non Madura juga. Jadi term carok ini tuh udah non eksklusif kepada masyarakat Madura. Originnya mungkin memang dari Madura, tapi carok bisa dilakukan siapapun sekarang gitu. Jadi kalau dipertanyakan kayak apakah carok harusnya cuma boleh dilakukan orang Madura, mungkin orang yang tinggal di dekat Surabaya itu masih memegang prinsip tersebut. Tapi kalau untuk orang yang kayak diaspora Madura itu sepertinya kurang atau sudah tidak meyakini lagi. Boleh next. Oke, selanjutnya terkait dengan pelaksanaan carok itu sendiri. Jadi tradisi carok itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya ada namanya kadik dajan, itu merupakan latihan bela diri, tamping sereng, atau meminta jampi-jampi kekebalan supranatural, dan banda, yang mana merupakan kecukupan modal. Jadi kadik dajan atau ini, atau yang latihan bela diri ini tuh bisa diumpamain sebagai sedia payung sebelum hujan gitu, atau pelaku carok harus melatih dirinya agar tidak kalah dalam pertarungan. Sementara tamping sereng atau yang meminta jampi-jampi kekebalan ini dilakukan untuk membuktikan bahwa pelaku carok takut akan akibat dari kekalahan carok itu sendiri, yaitu kematian. Nah, syarat ini tuh nunjukin kalau masyarakat Madura itu masih kental dengan kepercayaan animisme dan juga dinamisme gitu pada saat itu. Nah, syarat terakhir yang mana itu banda, yang berarti merupakan kecukupan modal. Yang dimaksud tuh kayak tidak menjadi suatu permasalahan berapapun jumlah modal yang dikeluarkan, karena pemenang carok akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dibanding kedudukan sebelumnya, baik secara sosiologis maupun kultural gitu. Nah, tadi pelaksanaan carok itu memiliki dua metode utama, yaitu ngonggai, yang mana artinya itu kedua pihak berseteru saling berhadapan langsung dan berduel secara terbuka. Nah, ini salah satu contoh dari yang kasus di awal aku ceritain itu, metodenya itu ngonggai, karena mereka kayak tiba-tiba aja gitu melakukan carok tanpa ada kesepakatan atau sistem adat seperti biasanya. Nah, biasanya mereka kan tuh menggunakan celurit, yang mana merupakan senjata tradisional seperti teman-teman tahu yang berbentuk sabit ya. Itu tuh khas dari Madura. Nah, ngonggai ini tuh dianggap sebagai bentuk carok yang lebih terbuka dan langsung, yang mana menunjukkan keberanian dan kejujuran dalam menyelesaikan konflik. Terus metode yang kedua itu ada nyelep, yang mana di metode ini tuh serangan dilakukan secara diam-diam atau dengan mengendap-endap, jadi lebih kayak penyergapan gitu. Nah, metode nyelep ini tuh biasanya dianggap kurang terhormat karena dilakukan secara tersembunyi atau tidak terang-terangan. Terus kalau dari tahapan caroka sendiri itu biasanya diawali dengan saat perselisihan itu diusahakan untuk upaya damai terlebih dahulu. Jadi dari pihak keluarga itu atau tokoh masyarakat biasanya berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berseteru terlebih dahulu gitu, untuk menghindari si carok ini. Jadi proses mediasi ini seringkali dilakukan misalnya dari diskusi atau musyawarah yang melibatkan tokoh adat, ulama, ataupun sesepuh. Lalu kayak selanjutnya menentukan waktu dan tempat gitu. Jadi kalau upaya damainya udah gagal, carok akan tetap dianggap sebagai solusi. Jadi kedua pihak yang berseteru akan menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan carok. Jadi lokasi yang dipilih biasanya itu tempat yang cukup terbuka, tapi tetap jauh gitu dari keramaian supaya tidak melibatkan orang luar atau pihak ketiga. Terus selanjutnya ada persiapan senjatanya juga. Jadi kedua pihak yang berseteru itu biasanya mempersiapkan senjata utama, yang mana merupakan celurit gitu kan, senjata tradisional Madura yang berbentuk sabit. Jadi setiap pihak itu mempersiapkan senjata sendiri atau meminta bantuan dari seorang ahli yang mengasah atau merawat senjata tradisional tersebut agar lebih tajam dan siap digunakan. Jadi bagi pelaku carok yang menang dan tergolong sebagai orang jago,
ada kecenderungan akan selalu menyimpan celurit yang pernah digunakan ketika membunuh musuhnya sebagai bukti atas kemenangannya itu. Nah, celurit ini biasanya disimpan dan dirawat dengan baik tanpa mengusik sedikit pun sisa-sisa darah yang masih melekat gitu. Jadi nggak dicuci sama sekali. Meskipun akhirnya menjadi kering dan terlihat seperti bercak-bercak hitam gitu. Nah, bercak darah ini justru jadi tanda bukti kepada semua orang kalau celurit itu pernah dipakai untuk membunuh musuhnya. Nah, dengan demikian celurit itu tuh jadi simbolisasi kemenangannya sendiri. Nah, kalau udah disepakati nih pada hari H-nya, kedua pihak kan akan saling berhadapan dan berdua secara terbuka gitu atau ngonggai. Nah, carok dianggap sebagai pembuktian keberanian dan juga kehormatan diri sehingga duel ini tuh biasanya berlangsung tanpa campur tangan pihak ketiga sampai salah satu pihak menyerah atau tidak mampu melanjutkan. Bahkan kemarin tuh Katia juga sempat cerita kalau polisi aja tuh sebenarnya takut gitu loh untuk intervensi Kak karena sebenarnya bukan karena menghargai hukum adat tapi memang polisinya sendiri takut untuk kena bacok gitu jadi itu cukup lucu aja gitu terus setelah hari H atau kayak duel itu diselesaikan pihak keluarga atau tokoh masyarakat itu biasanya langsung mengamankan situasi gitu dan memberikan pertolongan kalau ada korban yang terluka jadi selanjutnya proses penyelesaian atau pengobatan luka itu biasanya dilakukan oleh pihak keluarga atau masyarakat sekitar. Jadi selanjutnya kalau udah semua itu selesai, baru ada penghormatan dan juga pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Jadi walaupun carok ini adalah tindakan kekerasan, tapi kalau dilakuin dengan aturan yang mengikuti tradisi tuh pelaku yang bertahan atau menang dalam carok itu biasanya mendapatkan pengakuan atau penghormatan dari masyarakat sebagai bentuk harga diri itu sendiri gitu. Cuma hal ini tuh semakin jarang terjadi karena carok ini kan kian dianggap melanggar hukum formal juga gitu. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perspektif sejarah dari carok itu. Sebenarnya istilah carok itu belum dikenal pada masa ketika wilayah Madura itu masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan gitu. Budaya carok ini tuh baru dimulai ketika masuk ke abad ke-18, terutama tuh pada masa ketika pemerintah kolonial Belanda menguasai wilayah Madura. Jadi sebagai latar belakang sedikit, beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi di Madura itu diperkirakan baru mulai parah gitu sejak kedatangannya VOC, tepatnya setelah masyarakat Madura melakukan pemberontakan terhadap Kerajaan Mataram di Jawa. Diketahui bahwa pada saat itu Kerajaan Mataram itu menerima bantuan dari VOC untuk meredam pemberontakan yang terjadi di Madura. Ketika berbicara tentang sejarah Carok pada masa kolonial Belanda, ada satu tokoh penting yang sebenarnya sering banget disebut dalam berbagai sumber jurnal maupun artikel. Nah, tokoh ini tuh namanya Sakera, yang merupakan seorang mandor perkebunan tebu yang diangkat oleh Belanda. Ada satu kebiasaan unik yang menjadi ciri khasnya Sakera, yaitu bahwa dirinya tuh selalu membawa celurit ketika sedang mengawasi pekerja. Sakera juga digambarkan sebagai sosok yang gagah berani, jadi banyak orang, banyak pekerja gitu yang segan dengan dirinya. Kemudian tiba pada suatu saat di mana pabrik gula milik Belanda itu membutuhkan lebih banyak suplai tebu, yang kemudian membuat Belanda berusaha untuk mencari lahan perkebunan tebu dari masyarakat sekitar pada saat itu. Belanda pun mengutus seseorang bernama Carik Rembang untuk memaksa dan mengintimidasi rakyat melalui kekerasan agar mau menjual tanah seluas-luasnya pada Belanda dengan harga yang semurah-murahnya gitu. Ketidakadilan ini kemudian menggerakkan hati Sakera untuk membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Madura. Dan semacam perseteruan atau pertarungan pun terjadi antara Sakera dengan Carik Rembang. Carik Rembang kemudian tidak terima dan melaporkan Sakera kepada Belanda, dan Sakera pun mendapat hukuman berupa dijebloskan ke penjara oleh Belanda. Nah, ada beberapa sumber juga yang menyebut bahwa ketika Sakera ada di dalam penjara, istrinya Sakera itu direbut oleh keponakannya Sakera yang bernama Brodin. Dan Sakera ini disebutkan Sakera memiliki ilmu kebal dan kemudian menggunakan ilmu kebal yang dikuasainya untuk kabur dari penjara untuk mencari dan membunuh Brodin karena Brodin merebut istrinya begitu. Kemudian setelah berhasil membunuh Brodin, Sakera juga cari Krembang dan juga kepala kepolisian setempat untuk membunuh mereka juga atas perlakuan tidak adil yang mereka lakukan terhadapnya. Nah, akhirnya karena geram dan karena
Cari Kerembang juga sudah meninggal gitu kan, Belanda pun mengeluarkan perintah untuk mencari dan menghukum gantung Sakera yang berakhir pada kematian Sakera. Nah, cerita tersebut itu berusaha untuk memasukkan unsur harta tahta wanita yang sudah disinggung oleh Yasmin juga di slide sebelumnya, sehingga masyarakat Madura tradisional tuh menganggap itu sebagai alasan yang sah untuk melakukan carok. Nah, tapi disclaimer juga, kisah ini tuh merupakan kisah mengenai perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh Belanda terhadap masyarakat Madura, tetapi juga mengikut sertakan semacam asal-usul gitu berkembangnya tradisi carok. Perlu dipahami bahwa karena keterbatasan sumber dan data juga, asli atau tidaknya eksistensi dari sosok Sakera ini masih menimbulkan banyak perdebatan dari berbagai kalangan gitu. Ada beberapa sumber yang menyebut bahwa Sakera ini memang ada dan nyata, tapi ada juga beberapa sumber lain yang menganggap bahwa Sakura itu kemungkinan besar hanyalah mitos semata gitu. Oke, selanjutnya masuk ke perspektif agama Islam. Jadi sebenarnya untuk perspektif agama Islam ini lebih kayak menampilkan gimana sih kemudian nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai budaya ini saling mempengaruhi terhadap munculnya tradisi carok di dalam masyarakat Madura. Tapi sebelum itu mungkin kita perlu tahu dulu gimana kondisi keagamaan masyarakat Madura itu sendiri. Jadi masyarakat Madura itu memang dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Nah, religiusitas masyarakat Madura ini bisa dilihat dari berbagai hal sebenarnya. Salah satunya adalah di sana tuh banyak banget institusi pendidikan berbasis agama Islam, seperti pesantren dan juga madrasah. Nah, pesantren ini bagi kebanyakan orang Madura dianggap sebagai basis pendidikan mereka gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya memang orang Madura ini dikenal sebagai orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Quran atau mengaji. Tapi nggak cuma itu, mungkin bentuk ketaatan dan kepatuhan orang Madura terhadap agama Islam juga bisa dilihat dari ungkapan budaya mereka, yaitu bupa, babu, guru, dan juga rato. Bupa itu ayah, babu itu ibu, guru itu merujuk pada kiai atau ustadz, dan juga rato-rato itu pemimpin formal atau penguasa. Nah, keempat figur utama ini mencerminkan gimana tingkatan hierarki kepatuhan orang Madura dalam kehidupan sosial budaya mereka. Nah, dalam hal ini, kiai menempati urutan setelah orang tua ya. Artinya memang masyarakat Madura itu sangat menghormati kiai dalam kehidupan mereka. Jadi nggak cuma dalam urusan agama, tapi mulai dari masalah perjodohan, pengobatan, terus juga pencarian rizki, kemudian mendirikan rumah, sampai mencari pekerjaan dan karir, mereka tuh sangat melibatkan kiai atau ustadz. Jadi kayak minta-minta saran atau kayak semacam meminta nasihat dari kiai atau ustadz. Nah, setelah mengetahui terkait kondisi masyarakat Madura tadi dan gimana tradisi carok yang ada di sana, kita mungkin jadi bertanya-tanya kenapa orang Madura yang dipandang religius justru melakukan hal-hal yang erat dengan kekerasan seperti carok ini. Padahal secara umum kita tahu bahwa agama apapun itu pasti akan mengajarkan kedamaian pada umat. Oke, jadi sebenarnya mungkin terdapat 3 hal yang bisa dikaitkan sama pertanyaan tadi. Tapi sebelumnya aku mau ngasih disclaimer dulu kalau misalnya 3 poin ini itu diambil dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Syarif di Desa Bujur, Pamekasan. Jadi emang nggak bisa disamaratain sama keseluruhan wilayah Madura. Karena yang udah dijelasin tadi dan mungkin nanti bakal dijelasin lagi sama teman-teman. Kalau misalnya masing-masing wilayah Madura tuh punya nilai-nilai tersendiri dan mungkin inilah nilai yang ada di Desa Bujur itu. Terus juga penelitian ini kan dilakuin di tahun 2014. Jadi udah lama banget dan bisa sangat mungkin terjadi perubahan di masyarakat di Desa Bujur tadi. Tapi alasan akhirnya saya menggunakan jurnal ini itu karena lokasi penelitian yang digunakan, yaitu Desa Bujur ini merupakan salah satu desa yang kasus caroknya cukup banyak di antara lokasi-lokasi yang lain. Jadi ketika membahas carok di dalam masyarakat Madura, paling nggak kita tahu gimana sih gambarannya dari si Desa Bujur ini. Terus juga kalau jurnal-jurnal lain tuh rata-rata kayak cuma menampilkan sisi moralisnya aja, sedangkan si jurnal yang ditulis oleh Syarif ini tuh semacam mengelaborate antara nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai budaya, dan hal itu yang pengen kita cari tahu. Oke, mungkin langsung aja masuk ke poin pertama. Jadi menurut salah satu bacaan disebutkan bahwa masyarakat di sana tuh sebelum melakukan carok, gak jarang mereka bakal datang dulu ke rumah kiai untuk minta pendapat. Nah, para kiai ini yang kemudian punya perbedaan pandangan terkait carok. Jadi ada kiai yang melarang adanya carok, tapi ada juga yang punya pandangan di tengah. Misalnya kalau salah satu kiai dari
kubu yang kontra itu pernah menyatakan bahwa carok dalam hukum Islam jelas merupakan perbuatan yang terlarang, haram hukumnya, dan termasuk perbuatan dosa besar bagi pelakunya. Sedangkan tokoh agama atau kiai yang punya pandangan di tengah itu melihat adanya sisi positif dan juga sisi negatif dari carok. Kalau untuk sisi negatifnya sendiri, jelas karena carok ini menentang atau melarang nilai-nilai yang dibawakan oleh agama Islam. Tapi kalau sisi positifnya, carok itu bisa semacam dijadikan kontrol sosial supaya masyarakat ini nggak melakukan hal-hal yang dilarang. Terus ada juga ustadz lain yang punya pandangan di tengah juga bilang, kalau misalnya carok ini dilakukan atas dasar alasan yang sepele, maka beliau tidak akan setuju. Tapi kalau misalnya carok ini dilakukan atas dasar masalah-masalah kayak pelecehan terhadap seorang istri dan lain sebagainya, kayak udah tadi dijelasin juga sama Yasmin, maka Ustadz ini itu tidak akan menyalahkan ketika ada orang yang menyelesaikan masalah tersebut dengan carok. Gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke poin yang kedua. Jadi yang kedua ini berkaitan dengan adanya nilai-nilai kekerasan yang ditransmisikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebenarnya hal ini itu bisa dilihat pertama dari gimana sih cara orang tua di sana itu ngedidik anak-anak mereka. Jadi di desa Bujur tadi itu nggak terlepas dari golongan tertentu, baik keluarga masyarakat biasa atau keluarga kiai, itu tuh mereka biasanya menerapkan didikan yang otoriter terhadap anak-anak mereka. Jadi sekalipun apa yang mereka ajarkan itu adalah hal-hal yang positif, tapi strategi internalisasinya itu seringkali menggunakan kekerasan. Gitu. Terus sama halnya di lembaga pendidikan, misalnya di salah satu madrasah di desa Bujur tadi, ketika proses pembelajaran itu tengah berlangsung, terus anak-anaknya ini ribut, ustadznya tuh bakal bilang kayak jangan ribut atau nanti saya pukul, sambil di tangannya itu bawa sapu lidi. Terus gak cuma orang tua dan lembaga pendidikan aja, masyarakatnya pun terus berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai kekerasan. Kayak misalnya ada orang yang nolak ajakan carok, terus nanti tuh bisa kayak disindir-sindir dan dibilang sebagai orang yang odika colo tuh bahasa Madura yang artinya beraninya cuma bicara gitu. Jadi sekalipun misalnya ada nilai-nilai agama yang berusaha buat melarang adanya kekerasan ini dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya nilai-nilai tersebut itu semacam kayak ditransmisikan di dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun mungkin tanpa sadar, ya bisa sangat mungkin kemudian tradisi carok ini muncul dan terjadi secara turun-menurun di tengah masyarakat Madura gitu. Jadi di samping ada ajaran-ajaran agama atau nilai-nilai agama yang berusaha masuk, tapi ada juga nilai-nilai budaya yang kemudian sangat mempengaruhi. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan fenomena ketidaklengkapan terkait pengajaran agama terhadap anak-anak yang ada di sana. Jadi di dalam madrasah atau pesantren yang ada di sana, umumnya anak-anak tuh cuman kayak diajarin ajaran terkait fikih. Fikih itu berkaitan dengan kayak tata cara sholat, terus juga puasa, bersuci, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial itu kurang mendapat perhatian. Kayak misalnya salah satu kiai yang ada di sana itu bilang kenapa sih anak-anaknya cuma diajarin masalah fikih, karena menurut beliau tugas kita sebagai manusia itu ya udah cuma beribadah aja sama Tuhan gitu. Padahal kalau di dalam Islam sendiri sejauh yang saya pahami secara umum, Islam tuh ngatur dua macam hubungan, yaitu hubungan yang vertikal antara manusia dan Tuhan atau yang biasa disebut sebagai hablum minallah, dan yang kedua itu yang horizontal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain atau hablum minannas. Nah, yang berkaitan dengan ajaran fikih tadi itu yang mengatur hubungan yang vertikal tadi, sedangkan yang horizontal itu tuh berkaitan dengan gimana sih cara kita berperilaku terhadap sesama, cara kita menyelesaikan masalah sosial dan lain sebagainya. Dan mungkin hal kedua ini tuh yang kurang ditanamkan kepada anak-anak di pesantren atau madrasah tersebut gitu, sehingga pandangan mereka terkait masalah-masalah berbau sosial, termasuk masalah carok ini mungkin dalam tanda kutip tidak penuh. Oke, selanjutnya aku akan masuk di bagian perspektif antropologi. Nah, jadi kalau mungkin berdisclaimer sedikit ya. Jadi kalau di perspektif antropologi ini kan aku menggunakan satu teori, satu artikel jurnal yang ditulis tahun 2012 sama orang namanya seorang antropolog namanya Sarah Akomazo, dan di sini tuh dia menjelaskan dalam tulisannya dia itu dia benar-benar deep dive menjelaskan tentang apa yang disebut dengan anthropology of violence. Nah, dalam artikel dia tuh menjelaskan kalau dalam melihat kekerasan tuh antropologi itu tuh bagi dia tuh ngejelasin kekerasan dalam perspektif antropologi itu dalam sebuah lini masa. Jadi jelasin ke zaman antropolog awal, kemudian ada beberapa konsep-konsep yang kemudian semakin berkembang juga. Nah, jadi sekali lagi aku minta maaf karena kan ya aku juga, misalnya kita sebagai anak kriminologi yang baru paham kriminologi dan hal ini, aku berusaha buat sebisa mungkin menjelaskan dari perspektif antropologi dari research yang aku buat seadanya.
sorry, aku yang telah aku buat. Nah, jadi oh ya, sama di sini aku juga baik dibantuin sama dari narasumber salah satu narasumber kami, Kak Faiz, anak antropologi 21. Oke, jadi kalau dari jurnal si Akomazo ini itu dia memaparkan tentang perspektif kekerasan, di mana kalau pada awalnya emang pada antropolog awal dan perspektif antropologi pada awal itu emang melihat kekerasan itu sebagai sesuatu yang barbar dan primitif. Nah, karena hal itu eh, pandangan tersebut didasari karena mereka tuh melihat adanya suatu model evolusi yang menganggap model evolusi zaman dulu yang melihat bahwa sebenarnya tuh eh, model evolusi tersebut melihat bahwa kekerasan itu sebagai upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan kemajuan masyarakat. Jadi emang kasarnya itu antropolog awal itu melihat kalau kekerasan dari Carok ini merupakan suatu hal yang primitif dan barbar karena mereka melihatnya itu kalau penyelesaian konflik harus dicapai dengan kekerasan fisik sebagai upaya yang dibutuhkan. Jadi kasarnya mereka benar-benar menggunakan kekerasan. Mereka tuh menilai itu sebagai sesuatu yang barbar karena mereka tuh melihat bahwa kok penyelesaian suatu masalah dicapai dengan kekerasan seperti itu, dan para antropolog awal itu menilai itu sebagai sesuatu yang barbar. Nah, kemudian di sini Akomazo menggunakan perspektif dari cultural relativism yang telah diperkenalkan oleh Franz Boas. Boas, ya. Jadi dalam hal ini tuh carok itu dipahami dalam konteks budaya yang spesifik, di mana carok itu dipahami sebagai bentuk pemulihan kehormatan yang disetujui secara sosial, bukan sebagai sesuatu yang secara primitif. Jadi dalam hal ini tuh kultural relativism itu kan sendiri kan sebuah konsep yang mengenalkan pada kasar itu di mana itu sebagai lawan dari etnosentrisme ya, di mana kita tuh melihat suatu unsur, suatu kebudayaan, atau suatu aspek dari perspektif masyarakatnya itu sendiri. Dan ini sebenarnya ini yang poin ini tuh linear sama yang tadi udah dibilang sama Mime dan juga sama Cindy tadi, itu menjelaskan bahwa sebenarnya tuh ini sebagai dianggap sebagai bentuk pemulihan kehormatan yang disetujui secara sosial. Nah, kemudian kalau kita lanjut ke kemudian pada perkembangannya itu ada juga konsep yang disebut dengan symbolic violence. Nah, konsep ini itu dikembangkan oleh Pierre Bourdieu, seorang seorang French antropolog. Dan di sini tuh dia mendefinisikan bahwa carok itu berfungsi sebagai suatu upaya untuk mendapatkan modal sosial kapital. Nah, apa itu sosial kapital? Jadi sosial kapital itu dapat dikatakan adalah kasarnya itu sebagai sebuah eh, hal yang bukan status ya, tapi sebuah unsur sosial yang membantu seseorang itu untuk mendapatkan adanya kedudukan di dalam strata sosial, atau di mana itu tuh sesuatu yang kasarnya itu memberikan dia semacam power atau kedudukan di dalam strata sosial. Nah, dalam hal ini em, eh, individu menegaskan reputasi mereka sebagai orang yang terhormat. Carok itu tuh berhubungan dengan adanya sosial kapital yang menekankan bahwa individu itu menegaskan reputasi mereka sebagai orang yang terhormat dan berani. Dan dalam hal ini itu apabila ada kegagalan dalam mempertahankan kehormatan ini, itu dapat menyebabkan hilangnya rasa hormat dan juga modal sosial. Jadi kalau misalkan dihubungin sama konteks masyarakat Madura itu menerapkan carok sebagai upaya yang sah untuk memulihkan kehormatan harga diri tadi kan. Nah, si Bourdieu ini melihat kalau carok ini sebagai upaya untuk mendapatkan sosial kapital tadi dalam bentuk kehormatan dan pemulihan nama agar dia bisa mempertahankan atau bahkan mendapatkan sosial kapital tadi, yang mana itu terbentuk dalam bentuk kehormatan tadi ya. Nah, eh, kekerasan kekerasan simbolik dalam carok pun juga dapat dilihat dalam aspek bagaimana dual fisik ini itu diakui oleh masyarakat sebagai sesuatu ekspresi martabat dengan cara yang sah untuk mendapatkan kembali kedudukan sosial, yang mana tadi berhubungan lagi dengan sosial kapital tadi. Jadi sebenarnya kalau dari oh ya, sorry, maaf, Bourdieu sosiolog, right, my bad. Um, aku baru ingat, maaf. Terus dalam hal ini itu tuh harus tekankan bahwa ini sebenarnya semua hal ini coba jadi cultural relativism dan juga symbolic violence tadi ini itu apa social capital dan juga symbolic violence ini itu tuh berhubungan lagi dengan apa yang disebutin ulang-ulang kali dari teman-teman itu adalah unsur dari budaya Madura tadi yang menekankan pada kehormatan dan juga harga diri. Nah, boleh next slide. Nah, jadi kalau dalam perspektif masyarakat itu, ini berarti tadi kan itu dalam perspektif antropologi. Nah, sekarang kalau dalam perspektif masyarakat ini, aku mau menekankan bahwa perspektif yang dilihat ini dari perspektif yang luas dan juga perspektif dari masyarakat Madura ya. Nah, jadi kalau dalam perspektif masyarakat Madura, Carok itu dianggap memiliki, kalau dari perspektif masyarakat secara umum itu tuh, apalagi dalam masa modern ini ya, kita harus menekankan pada masa modern ini dan juga mungkin zaman dulu yang berbeda. Jadi carok itu dianggap memiliki konotasi negatif karena
diartikan sebagai pembunuhan balas dendam. Nah, terkait dengan pergeseran yang mungkin terjadi, yang telah terjadi ini, mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di bagian diskursus. Namun, cara memiliki makna yang berbeda bagi masyarakat Madura karena balik lagi berkaitan dengan pemulihan harga diri dan unsur pride yang lebih tinggi. Jadi dalam artian ini tuh unsur pride yang lebih tinggi itu bisa digambarkan dalam bentuk di mana orang yang mengajak carok itu tuh bisa dilihat sebagai orang yang pemberani. Dan hal ini itu tuh, jadi mereka tuh sebagaimana tadi yang jadi bilang sama Mine juga di mana carok yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan itu dianggap sebagai bisa memberikan kedudukan yang lebih tinggi dan bahkan memberikan orang tersebut tuh suatu harga apa suatu honor semacam honor gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini tuh salah satu unsur dari honor tadi itu tuh orang yang mengajak carok untuk menyelesaikan suatu masalah itu tuh bisa dibilang memiliki orang yang berani dan yang mana keberanian tersebut dan harga diri tadi itu merupakan unsur penting yang disimpan di dalam masyarakat Madura tadi. Nah, carok sendiri itu kan memang dilihat sebagai untuk elaborate lagi emang disebutkan kalau carok kan dilihat sebagai tradisi bertarung yang berhubungan dengan harga diri yang mana kembali lagi tadi itu berhubungan dengan unsur yang penting dalam masyarakat Madura. Nah ini tuh bahkan hal ini tuh juga sejalan dengan pendapat tadi yang dengan ada istilah dari orang dari itu Madura. Oke, aku nggak akan baca apa takut salah mispronunciation, tapi intinya itu lebih baik putih tulang daripada putih mata daripada malu. Karena kalau luka fisik itu bisa diperbaiki dan bisa dijahit, tapi kalau luka hati tidak bisa. Nah, ini dalam hal ini tuh exemplify lagi konsep adanya unsur harga diri tadi dalam masyarakat Madura tadi dan yang mana hal ini juga menekankan memperkuat lagi poin di mana menekankan kalau emang carok ini emang bertujuan untuk carok ini dianggap sebagai cara yang social accepted untuk melakukan sebuah pembenahan nama nama gitu tadi ya. Nah, berhubungan juga dengan harga diri dan keberanian tadi itu konteks carok itu pada dahulu itu yang seperti tadi aku bilang dulu bahwa zaman dahulu itu emang ini dianggap sebagai suatu upaya untuk memperbaiki nama diri nama dan juga kehormatan itu tuh dilihat sebagai sebuah upaya face saving atau upaya untuk menyelamatkan kehormatan. Nah, em, oke boleh di next. Nah, jadi jadi itu emang tadi aku nekenin lagi kalau emang Carok itu mempunyai value tersendiri untuk menekan pada bravery. Namun saat ini itu bisa dibilang Carok itu sebagai suatu hal yang apa ya upaya untuk mengeluarkan emosi aja. Orang yang ngajak ribut sama orang lain itu sangat mungkin dengan iming-iming menggunakan kata Carok tadi ya mungkin jelas sebutkan juga sama Mime tadi ya. Nah, berhubungan dengan hal ini narasumber kami itu menyebutkan kalau dulu emang sebagaimana tadi dijelasin emang dulu tuh Carok itu ada tata caranya dan emang harus menyiapkan barang suatu carok yang sah itu emang menggunakan sabit dan juga udah ada persiapannya segala macam. Tapi saat ini mungkin berhubung karena tidak terlalu relevan dan juga mungkin karena orang juga tidak terlalu memikirkan tentang unsur-unsur kebudayaan dan segala macam dari carok. Jadi benar-benar carok itu bisa dilakukan sama orang siapapun dan tidak membutuhkan hanya preparasi yang lebih atau bahkan senjatanya itu nggak perlu sabit. Jadi kayak beneran carok tuh bener-bener bisa dianggap tuh cuman seperti yang aku mention tadi itu sebagai sarana untuk mengeluarkan emosi atau ngajak ribut aja. Di dalam artian tuh bahwa kalau ada suatu kecil atau apapun ya mereka merasa kalau mereka bisa melakukan carok. Nah, hal ini pun juga menurut narasumber kami itu sering jadi hal yang lazim buat disebut di tongkrongan kayak misalkan ribut dikit kayak carok lah kita atau gimana gitu. Jadi bener-bener dalam masyarakat Madura tuh sorry, dalam tongkrongan-tongkrongan orang kasar atau orang-orang Madura mereka juga mulai ngeliat kalau this point of carok ini tuh udah agak waning nilai-nilai nilai-nilai eh, nilai-nilai untuk pemulihannya tadi. Nah, maka dari itu unsur yang melihat eh, unsur yang melihat kekuatan carok sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan juga memulihkan kehormatan itu kelihatannya udah seperti semakin memudar dan tidak ada gitu loh. Lebih ke arah untuk ke emosi tadi. Nah, kalau terkait barangnya juga, jadi narasumber kami itu juga pernah menyebutkan kalau sebenarnya carok kita emang dulu kan sabit. Nah, tapi sekarang tuh barang apapun tuh boleh dipakai asalkan barang tersebut tuh blades atau bilah gitu atau pisau. Jadi kayak pakai pisau dapur pun itu juga nggak apa-apa. Sebenarnya kami sempat nanya apakah boleh kalau misalkan carok let's say yang satu pakai pistol atau yang satu pakai apa gitu. Katanya nggak boleh emang benar-benar harus senjata yang tajam bukan senjata tumpul kayak martil atau apa tapi yang tajam gitu. Nah, narasumber kami itu juga mention kalau sebenarnya tuh berhubungan juga mention kalau sebenarnya paham carok yang ada itu sebenarnya masih kental di daerah pedesaan atau yang masih agak rural gitu. Karena menurut dia tuh kalau menurut dia itu kasus carok yang ada itu sebenarnya semakin ada di bagian Madura yang semakin ke arah barat yang mana
yang semakin dekat ke arah Madura atau kalau bahasa dia tuh yang ke arah kulturnya agak ngapak gitu. Nah, menurutnya itu hal ini terjadi karena pertama Sumenep itu tuh bisa dibilang semacam pusat administrasi dan ada tempat dudukan sultannya kan. Nah, dari sini itu tuh bisa dikatakan bahwa presensi hukum formal, hukum positif dan hukum formal adat di sini tuh lebih kuat dan makanya lebih dan di sini juga dan yang kedua itu jadi kan ada hukum presensi hukum formal lebih kuat dan juga yang kedua itu di sini tuh juga lebih banyak warga Madura yang kasarnya tuh lebih modernize dan nggak begitu peduli sama konteks kultural dari Carok itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau menekankan, aku sebenarnya kalau bisa di sum up bagian yang aku bilang ini sebenarnya tuh bisa dibilang bahwa anggapan bahwa Carok dilakukan untuk pemulihan nama lagi itu sebenarnya udah udah nggak gitu relevan di masa sekarang karena memang pada masa ini tuh sekali lagi orang juga semakin sebagian besar diaspora Madura dan juga orang-orang Madura yang tinggal di daerah-daerah yang develop di perkotaan itu mereka lebih merasa kalau mereka lebih kasarnya lebih adhere to hukum positif atau hukum hukum pidana yang ada juga dan mereka tuh lebih merasa kalau sorry, hukum formal dan mereka tuh merasa kalau em, sebenarnya hal tersebut itu tuh lebih ke arah ya udah kalau ngajak ribut pakai carok aja gitu jadi bukan berarti sesuatu yang harus memulihkan nama atau berhubungan dengan penghormatan apa pemberbaik pemulihan nama untuk kehormatan gitu. Oke, selanjutnya untuk ke perspektif hukum. Jadi untuk perspektif hukum sendiri, menurut Hartanto tahun 2024, dari perspektif hukum positif, perbuatan carok itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang pidana di Indonesia. Dapat pula dimaknai berunsur balas dendam atau main hakim sendiri. Sebenarnya memang kan tradisi carok ini erat kaitannya dengan hukum adat. Dan sebenarnya Indonesia sendiri itu nggak melarang atau tidak yang nggak masih memperbolehkan berjalannya hukum adat selama itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada di negara atau hukum positif gitu. Tapi dalam kasus Carok ini kan banyak ahli hukum menilai bahwa hal-hal yang dibawa oleh Carok ya nilai-nilai kekerasan dan lain sebagainya itu udah nggak relevan lagi dengan nilai-nilai kemanusiaan di zaman modern ini. Jadi kalau dari sudut pandang hukum positif jelas kalau misalnya ada pertentangan antara hukum adat dan juga hukum positif maka yang harus didahulukan adalah hukum positifnya ini. Nah, sebenarnya berkaitan dengan hal tersebut, nggak ada hukum positif yang secara pasti atau secara eksplisit ini mengatur ketentuan mengenai carok. Tapi terdapat hukum yang secara luas mengatur masalah kekerasan. Biasanya kalau di hukum positif sendiri, carok itu biasanya di pairing sama dua pasal ini, yaitu pasal 182 KUHP tentang perkelahian. Kalau misalnya carok yang dilakukan itu 1 lawan 1 dan mengakibatkan salah satu atau keduanya terluka. Kemudian yang kedua adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jika carok yang dilakukan sampai menghilangkan nyawa dan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Tapi di antara kedua pasal ini, carok itu biasanya lebih sering kayak dikaitkan dengan pasal yang kedua ini, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Itu karena carok itu kayak dekat dengan kedua unsur ini, yaitu unsur kesengajaan dan juga unsur perencanaan. Kalau unsur kesengajaan ini jelas karena carok itu kan adalah perbuatan yang memang ada niatan atau bertujuan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain gitu. Sedangkan kalau unsur perencanaannya sendiri karena sebelum melakukan carok para pelakunya ini tuh biasanya kayak bakal melakukan persiapan, mereka bakal berdiskusi dengan keluarga, terus kayak yang udah saya sebutin sebelumnya bakal kayak datang dulu ke kiai, soan atau kayak meminta nasihat atau pendapat dan lain sebagainya. Terus para pelaku carok juga kayak udah dijelasin sebelumnya sama Bine, mereka melakukan latihan bela diri, terus meminta mantra kebal dan harus memiliki kecukupan modal. Gitu. Tapi sebenarnya kalau di masyarakat modern ini, yang saya baca, mereka tuh sebenarnya udah sadar dengan adanya hukum positif ini. Jadi mereka biasanya setelah melakukan carok, yang menang ini atau yang kayak berhasil mengalahkan itu biasa akan secara sukarela itu datang ke polisi buat menyerahkan diri gitu atau yang tadi disebutin Mine bahkan polisinya sendiri itu tuh menonton kejadian carok. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perspektif kriminologi budaya dalam memandang carok. Jadi ada beberapa poin-poin penting dalam kriminologi budaya. Jadi kriminologi budaya itu berpandangan bahwa pendefinisian kejahatan itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan juga norma di mana norma yang berkembang di suatu masyarakat gitu. Dalam suatu masyarakat, kebudayaan itu bisa diinterpretasikan sebagai sesuatu yang simbolis dan punya maknanya masing-masing. Hal ini yang kemudian membuat suatu perilaku yang
mungkin diterima di suatu masyarakat, bisa jadi itu ditolak atau tidak diterima di masyarakat lain, dan bahkan dianggap sebagai perilaku yang melanggar hukum positif atau hukum formal gitu. Sederhananya, kriminologi budaya juga sadar bahwa di balik suatu kejahatan dan pengendaliannya juga ada interpretasi yang beragam tentang apa sih tindakan yang benar dan juga kayak apa sih keamanan atau apa itu keadilan gitu. Kriminologi budaya juga meng-highlight bahwa ada loh sebenarnya hubungan antara politik budaya dan kejahatan dengan kekuasaan yang kemudian menghasilkan kontrol sosial dalam hubungannya. Misalnya kayak mengkriminalisasi suatu proses budaya itu bisa jadi cara yang digunakan oleh orang-orang dengan kekuasaan untuk mengkarakterisasi dan memberikan makna khusus terhadap suatu nilai kebudayaan. Kriminalisasi juga digunakan sebagai cara bagi kita untuk menentukan bagaimana kita tuh memandang perilaku sosial orang lain gitu. Atas dasar ini, kriminologi budaya memandang bahwa kriminalisasi budaya itu bisa jadi merupakan cara kelompok penguasa untuk mengesahkan prasangka mereka dan juga menekan keyakinan moral mereka dengan cara melabel kelompok yang lebih lemah, miskin, dan juga yang dirampas haknya gitu. Nah, kalau masuk ke dalam konteks carok, sebenarnya apakah benar bahwa carok itu sama dengan pembunuhan gitu kan? Dalam konteks carok, sebenarnya carok itu tidak dilakukan secara asal tebas gitu. Jadi masih ada sebenarnya peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum carok dilakukan sebagai upaya penyelesaian suatu perkara. Memang dalam tradisi carok itu sendiri terdapat tindak pidana seperti pembunuhan atau paling tidak mungkin kayak perkelahian atau penganiayaan ringan dan berat gitu. Akan tetapi tindak pidana yang dilanggar tersebut tidak bisa kita sebut sebagai pembunuhan secara gamblang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang berusaha dicapai oleh masyarakat Madura. Eh, Perlu dipahami juga bahwa sepanjang presentasi ini ditekankan juga bahwa bagaimana orang Madura ini memiliki pride yang tinggi dan sangat berusaha untuk menjaga eh, harga diri dan juga martabat mereka gitu. Dan carok itu bagi masyarakat Madura merupakan salah satu cara untuk menjaga harga diri mereka, terutama ketika seseorang atau misalnya sekelompok orang menginjak-injak harga diri mereka tersebut. Tradisi carok ini sebenarnya juga memberikan dampak tertentu bagi masyarakat Madura karena di zaman modern, di mana peraturan dan penegakan hukum positif itu sudah berlaku dan terus ditegakkan, tradisi carok itu sebenarnya membawa konotasi negatif bagi masyarakat Madura. Mereka itu diberikan label sebagai suku yang agresif dan brutal, dan stereotip ini meskipun sebenarnya tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, pada akhirnya tetap memberikan citra yang buruk bagi masyarakat Madura. Hal ini juga sejalan dengan apa yang kriminologi budaya ungkapkan tadi mengenai bagaimana kelompok penguasa itu bisa memberikan label tertentu terhadap budaya suatu kelompok masyarakat gitu. Tapi kemudian dari analisis perspektif sebelum-sebelumnya dan juga perspektif kriminologi budaya, eh, kami juga menghadirkan semacam diskursus di sini mengenai carok dan pergeseran makna. Jadi menariknya, akhir-akhir ini sudah ditemukan adanya pergeseran makna tentang definisi carok yang dipegang oleh masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Dalam masyarakat tradisional, di mana carok itu dianggap sebagai tradisi sekaligus cara untuk menyelesaikan perkara, ada tingkatan persyaratan atau persiapan tertentu yang harus dilalui sebelum carok itu dilakukan. Sementara dalam masyarakat modern, nilai-nilai kebudayaan itu sudah cukup luntur, sehingga carok itu hanya dimaknai sebagai duel yang menyelesaikan masalah menggunakan senjata tajam gitu. Carok yang awalnya merupakan sebuah ritual untuk menyelamatkan rasa malu atau face saving sudah bergeser menjadi berantem dengan menggunakan senjata tajam gitu. Nah, rata-rata kasus carok yang terjadi akhir-akhir ini juga bukan lagi dilakukan karena keinginan untuk menyelamatkan harga diri atau mewujudkan nilai kultural lainnya. Carok ini dilakukan sesimpel dengan alasan saya marah terhadap seseorang dan karena kebetulan saya orang Madura, saya ajak lawan saya untuk melakukan carok gitu. Kurang lebihnya begitu. Nah, narasumber kami, Katio dari Kom21 juga mengatakan bahwa sebenarnya akhir-akhir ini ajakan untuk melakukan carok itu sering dijadikan bahan bercandaan seperti yang sudah Enzo bilang, tapi biasanya ajakan ajakan untuk carok itu yang diinterpretasikan sebagai candaan tidak dianggap serius oleh orang yang diajak gitu. Tidak ada juga sanksi sosial pada masa kini bagi mereka yang menolak ketika ditantang carok, sebab pada banyak kasus
orang yang mengajak carok itu hampir sebagian besar dilatar belakangi oleh blind rage atau rasa marah yang babi buta gitu. Jadi ketika seseorang menolak tantangan carok, dia itu hanya dianggap sedang menghindari ajakan berantem aja gitu. Dan juga perlu diingat bahwa core value dari carok modern adalah untuk menunjukkan keberanian sekaligus untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau dari segi senjata sendiri, carok tradisional itu kan mengharuskan orang yang melakukannya itu menggunakan celurit. Sementara itu, carok modern tidak harus menggunakan celurit. Semua senjata tajam itu diperbolehkan, sebagaimana yang sudah disinggung juga oleh Enzo tadi. Narasumber kami juga menegaskan bahwa ketika seseorang melakukan carok, kepercayaan diri mereka itu bukan lagi bersumber dari nilai-nilai kultural, atau karena mereka tahu bahwa mereka itu di backup oleh tradisi, melainkan kini kepercayaan diri tersebut tuh bersumber dari rasa marah yang didukung oleh keberadaan senjata tajam di tangan mereka gitu. Selain itu, eh, carok juga lagi-lagi yang sudah disinggung oleh Enzo dan teman-teman yang lainnya, carok tidak hanya eksklusif bagi orang Madura saja, sebab kalau kita merujuk pada pendefinisian yang sudah bergeser bahwa carok itu adalah cara penyelesaian masalah dengan senjata tajam, ya secara tidak langsung semua orang sebenarnya udah bisa melakukan carok gitu. Hanya saja ada kemungkinan definisi ini ditolak oleh beberapa kelompok tertentu, misalnya kayak orang-orang Madura yang tinggalnya masih di dekat daerah perbatasan Surabaya dan masih menganut nilai-nilai carok tradisional. Nah, selanjutnya ini ada 2 headline yang kelompok kami ambil. Yang pertama ada dari Kompas, yang kedua ada yang dari Detik Jatim. Jadi untuk yang Kompas, headline-nya berjudul Warga Malang diancam carok oleh juru parkir liar. Sementara yang Detik itu carok maut di Gresik diduga masalah warisan, kakak tewas di tangan adik. Nah, mungkin sebagai latar belakang atau konteks singkat saja mengenai 2 berita ini, berita yang pertama itu membahas mengenai juru parkir liar yang mengajak carok kepada seorang pengendara mobil karena perkara parkir begitu. Sementara yang kedua, persoalannya adalah perkara warisan dan dilakukan oleh adik terhadap kakaknya gitu. Jadi kalau misalnya kita telaah unsurnya secara secara misal singkat aja, kalau ditelaah dari unsur persiapan atau motif harta tahta wanita yang disebutkan tadi dan juga jenis senjata, kedua kasus ini sebenarnya tidak memenuhi semua unsur yang harusnya ada dalam perspektif carok tradisional. Misalnya kayak dalam kasus juru parkir liar, memang sih senjata yang digunakan itu adalah celurit. Tapi kemudian apakah persoalan parkir ini bisa dianggap sebagai motif dan alasan yang cukup untuk melukai harga diri seseorang hingga orang tersebut berani untuk mengajak carok begitu. Itu yang mungkin juga bisa menjadi pertanyaan dan juga bahan untuk refleksi juga. Sementara itu di kasus yang kedua, kasus kakak beradik, mungkin perkara warisan itu memang termasuk ke dalam motif atau alasan yang seringkali menjadi latar belakang terjadinya carok kayak harta tahta wanita yang tadi. Tetapi let's say dari sisi persiapannya tidak ada atau setidaknya tidak dijelaskan di berita bahwa si kakak adik ini tuh melakukan persiapan sebelum melakukan carok tersebut. Kemudian dari sisi senjata yang digunakan, diketahui juga bahwa si adik itu menggunakan parang alih-alih celurit ketika melakukan carok. Dan juga dari 2 berita ini sebenarnya memberikan gambaran singkat atau ya gambaran aja gitu bahwa carok di zaman modern itu memang sudah mengalami pergeseran makna dari carok yang tradisional. Oke, jadi kesimpulannya, carok sendiri merupakan praktik kekerasan yang melekat di kalangan masyarakat Madura, berakar dari lemahnya otoritas negara dalam memberikan keadilan dan perlindungan. Jadi sejak berabad-abad, carok telah menjadi respons utama masyarakat Madura untuk menyelesaikan konflik, terutama yang terkait dengan pelecehan harga diri, masalah perempuan, dan pembalasan dendam. Hal ini disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal, sehingga carok dianggap sebagai jalan untuk memulihkan harga diri dan martabat mereka. Selain sebagai adu duel, 1 lawan 1 dengan senjata celurit, carok memiliki unsur remo yang sudah disebutkan tadi, yang mana merupakan tempat berkumpulnya para jagoan desa yang dapat berfungsi sebagai peredam konflik. Walaupun terlihat agresif, carok sendiri mencerminkan cara pandang budaya Madura terhadap keadilan. Maka perlu ada pemahaman dari luar etnis Madura juga yang melihat bahwa tradisi ini dengan perspektif minoritas
Jadi di sisi lain pun, negara perlu meningkatkan wibawa dan memperkuat penegakan hukum yang adil untuk meredam praktik carok dalam masyarakat. Next. Nah, ini salah satu bukti foto kegiatan kita. Ini wawancara sama Kak Tio yang asli Madura, lahir Madura, dan tumbuh di sana. Dari Kom 21 sama Kak Faiz untuk tahu perspektif antropologi.